Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satria Akmal Zulfikar Firzatullah, NPM 20705272 dari Fakultas Vokasi, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Balikpapan. Saya dari kelas A2 dan sekarang saya di semester 3. Di semester 3 ini saya mendapatkan mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang sering disebut SMK 3. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah SMK 3 tersebut. Apa sih isi videonya? Di sini saya akan menjelaskan nih, apa sih sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Gitu ya teman-teman. Mungkin pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih sistem manajemen itu. Sistem manajemen itu kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kalau SMK 3 apa nih? Artinya kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di suatu perusahaan agar terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktivitas. Dari tadi saya sudah bilang nih SMK 3, tapi apa sih SMK 3 itu? Tadi sistem manajemen sudah dijelaskan, sekarang K3-nya. Kalau K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang ada di perusahaan. Gitu. Di sini juga saya mendapatkan pengertian apa sih tenaga kerja, apa sih bedanya tenaga kerja dan buruh. Nah, kalau tenaga kerja itu seseorang yang bekerja untuk menghasilkan sesuatu, baik menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan kalau buruh atau pekerja itu adalah seseorang yang bekerja dengan mengharapkan upah, seperti dosen, guru, dan pekerja-pekerja pada umumnya yang masih mengharapkan upah itu disebutnya pekerja atau buruh. Selanjutnya di sini kita juga mendapatkan pengertian dari perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Itu setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak milik orang lain atau milik perseorangan yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan atau bentuk yang lainnya. Gitu. Terus wajib nggak sih perusahaan-perusahaan itu menerapkan SMK 3? Pertanyaannya wajib, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, ada syaratnya nih untuk melakukan penerapan SMK 3. Apa sih syaratnya? Syaratnya itu perusahaannya minimal memiliki 100 orang pekerja. Dan perusahaan tersebut memiliki resiko yang tinggi sehingga harus menerapkan SMK 3. Tetapi kalau perusahaan itu kecil, apakah perlu, teman-teman? Jawabannya tidak perlu. Karena untuk menerapkan SMK 3 itu sangat butuh tenaga, susah, dan butuh biaya yang besar juga. Sehingga kalau perusahaan kecil menerapkan SMK 3, maka bisa bangkrut gitu, teman-teman. Nah, di SMK 3 ini kita juga punya regulasi yang mengaturnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Apa sih tujuannya? Tadi penerapannya kan, apa sih tujuannya? Yang pertama, meningkatkan efektivitas pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang ada di perusahaan. Yang terakhir, menciptakan tempat kerja yang aman,
nyaman, efisien. Seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang ada peraturan gitu ya di sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, yaitu peraturan pemerintah nomor 50 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di peraturan pemerintah ini kita belajar tentang banyak hal, termasuk audit keselamatan dan kesehatan kerja. Apa sih audit keselamatan dan kesehatan kerja itu? Audit keselamatan dan kesehatan kerja adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Selanjutnya kebijakan nasional tentang sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kalau di SMK 3 ini itu sistemnya top ke down, bukan down ke top. Kalau down ke top disebut demokrasi. Kalau sistem keselamatan ketiga itu jadi dari atas dulu ke bawah. Jadi dari penetapan kebijakan K3 dulu, terus perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan yang terakhir peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen dan keselamatan kesehatan kerja. Kalau kebijakan K3 itu siapa yang buat, siapa yang menetapkan? Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang menetapkan yaitu pengusaha. Nah, kebijakan K3 yang dibuat itu memuat apa aja? Yang pertama, visi perusahaan dalam hal K3. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan K3. Dan yang terakhir, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional. Seperti itu, teman-teman. Setelah menetapkan kebijakan, apa yang dilakukan yaitu dipublikasikan ke seluruh pekerja-pekerja yang ada di perusahaan. Terus orang lain yang ada di perusahaan itu juga selain pekerja dan buruh. Yang terakhir pihak yang terkait, misalkan ada tamu atau ada pokoknya pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut, itu wajib dipublikasikan hasil penetapan kebijakan yang tadi. Ketiga, tahapan itu mempertimbangkan rencana K3. Tetap sama sesuai dengan peraturan pemerintah itu, yang menetapkan tetap pengusaha. Gitu. Apa sih yang dipertimbangkan? Yang pertama, hasil penilaian awal. Yang kedua, identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Yang terakhir, sumber daya. 3 tahapan pengendalian risiko. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya, terus lakuin penilaian risiko dan kendalikan risiko. Gitu. Siapa juga yang menyusun rencana K3? Yang menyusunnya yaitu ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja atau buruh, atau pihak lain. Pokoknya seluruh ahli pekerja itu harus berkompeten, teman-teman, untuk melakukan penyusunan, perencanaan, pempublikasian. Itu semuanya harus orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Setelah itu perusahaan itu akan dikategorikan sesuai dengan pemenuhan kriteria audit yang ada di SMK 3. Kalau tingkat awal itu ada 64 kriteria, tingkat transisi ada 122 kriteria, dan kalau tingkat lanjut itu 166 kriteria. Jadi teman-teman, di sini kita harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut supaya kita bisa dibilang perusahaan itu berhasil untuk menerapkan SMK 3. Jadi kalau perusahaan yang tingkat awal yang tadi ada 64 kriteria itu terdiri dari 10 elemen. Kalau tingkat transisi itu ada 11 elemen,
dan tingkat lanjut ada 12 elemen. Apa aja sih elemennya? Yang pertama itu adalah pembangunan dan pembaharan komitmen, kedua strategi pendokumentasian, yang ketiga peninjauan ulang lisan dan kontrak, yang keempat pengendalian dokumen, kelima pembelian, 6 keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, 7 standar pemantauan, 8 pelaporan dan perbaikan, 9 pengelolaan material dan pemindahannya, 10 pengumpulan dan penggunaan jasa, itu untuk yang tingkat awal. Kalau tingkat transisi ditambah audit SMK 3, dan tingkat lanjutan ditambah pengembangan keterampilan dan kemampuan. Seperti itu teman-teman. Jadi seorang HSE itu harus mampu untuk menerapkan keselamatan dan sistem keselamatan dan kesehatan kerja ini, apalagi di tingkat lanjut yang itu sudah besar, ada audit SMK 3-nya. Yang membedakan tingkat lanjut dan tingkat transisi itu berada di pengumpulan dan penggunaan jasa. Kalau perbedaan di tingkat awal dan tingkat lanjut dengan tingkat lanjutan, yaitu ada audit SMK 3-nya. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.